Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, puji Tuhan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai ayat ke 27 bagian A. Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 27 bagian A. Di sini dengan judul perikop Sisa Israel akan diselamatkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada saat hari ini. Kami mau membaca sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Namun pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi pada bangsa yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan setia. Suatu sisa akan kembali, suatu sisa Yakub kepada Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Kebinasaan telah ditetapkan yang meluap dengan keadilan. Sungguh kebinasaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan semesta alam pasti akan dilaksanakan di seluruh bumi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang tinggal di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, yang memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan di Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengangkat tongkatnya ke atas laut, seperti yang dilakukannya di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan dibuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan dipatahkan. Nah adik-adik, di sini siapapun pasti pernah mengalami kehilangan. Entah itu kehilangan barang, entah itu kehilangan uang, harta benda, ataupun kehilangan orang yang dikasihi. Tentunya kehilangan itu mengakibatkan kesedihan, bahkan kekecewaan, dan tidak menutup kemungkinan kehilangan akan mengalami keputusasaan. Dan orang-orang yang mengalami kehilangan tentunya akan merasakan kesedihan. Dan Alkitab mencatat, Tuhan Allah pun mengalami kehilangan, yaitu umat yang dikasihinya. Bangsa Israel di sini dikatakan seperti pasir di laut atau pasir di pantai. Jumlahnya tentu banyak sekali, tetapi banyak sekali orang-orang atau bangsa Israel yang pergi meninggalkan Tuhan. Mereka berubah setia, mereka tidak lagi taat dan tidak lagi setia. Dan tetapi Tuhan tidak berhenti berkarya untuk orang-orang yang masih tetap setia. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap memberkati dan berkarya kepada sisa-sisa bangsa Israel. Nah adik-adik, tentunya kehilangan sesuatu pasti menyakitkan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita, ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita merasakan kehilangan, entah itu benda atau orang yang dikasihi, marilah kita jangan berfokus kepada barang atau benda atau orang yang telah
hilang atau tidak kita miliki lagi. Dan itu bisa mengakibatkan pengharapan kita, kesedihan yang berlarut-larut itu tentunya tidak baik. Tetapi mari kita berfokus dengan apa yang ada, dengan sisa-sisa yang masih ada pada kita, dengan apa yang masih kita miliki. Mari kita tidak menjadi kehilangan pengharapan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan ini semuanya tidak ada yang abadi, baik itu harta benda ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Tentunya suatu saat pasti akan pergi, akan meninggalkan kita, atau barang yang kita miliki lama-kelamaan akan usang, akan rusak. Nah, tentunya kita pun akan kehilangan. Tapi satu hal yang perlu kita jaga adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai hilang. Mari kita terus menjaga iman percaya kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Dan hidup kita harus hidup yang terus-menerus mendekat, percaya dan beriman kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin saat ini kalian sedang mengalami kehilangan atau pernah mengalami kehilangan. Jadi, jangan sampai kalian hanya berfokus, hanya memikirkan, hanya berlarut-larut dengan hal-hal yang sudah tidak ada atau sudah tidak kita miliki. Tetapi mari kita belajar mensyukuri dengan apa yang masih ada kepada kita, dan kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tetap berfokus hanya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terkadang masih sulit untuk melupakan apa yang sudah hilang dari kehidupan kami, entah itu barang, entah itu harta benda, ataupun orang-orang yang kami kasihi. Tetapi ajar kami Tuhan untuk bersyukur dengan apa yang masih ada pada kami, dan kami mau terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kehidupan kami, sumber kekuatan dan sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk terus berharap, untuk terus percaya, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan